Hai, balik lagi di review Nggak Penting Larian Lu6. Dan kali ini, untuk pertama kalinya di review Nggak Penting, gue akan ngomongin satu buah novel karangan Pilih Baik yang masuk ke dalam Dylan Universe. Gue nggak tahu sih sebenarnya Dylan Universe ada apa enggak ya, soalnya kan ada Marvel Universe, ada DC itu Universe apa enggak ya? Pokoknya ada DC Universe juga. Di Indonesia ada Bumi Langit Universe, nah ini mungkin Dylan Universe nih. Yes, seseorang yang hadir di tahun 1995, Anchika. Kenapa Dylan Universe? Karena gue ngerasa setiap baca novel serinya Dylan, dari Dylan 90, 91 sampai Milea, gue tuh ngerasa selalu masuk ke dalam semestanya Dylan gitu. Jadi gue berasa bisa ngeliat langsung Dylan boncengan motor sama Milea dan hal-hal lainnya. Tapi ini sebelum filmnya Dylan muncul ya pastinya ya. Dan ini juga yang gue rasain saat gue baca novelnya yang baru nih, Anchika. Dia yang bersamaku di tahun 1995. Jadi kalau kita lihat novelnya di halaman covernya ini ada, ya udahlah ya, selayaknya novel Dylan. Hurufnya kalau type font di Microsoft tuh type fontnya Dylan deh, ini kayaknya Anchika, dia yang bersamaku di tahun 95. Ada juga penerbitnya dari Pastel Books, terus ada hologram original dan ada gambarnya si Anchika, ilustrasinya Anchika. Terus di apa ini ya namanya ya, di sudut bukunya nih ada tulisan Anchika, terus pengarangnya Pilih Baik. Dan juga kalau di belakang novelnya ini tulisan Anchika, dia yang bersama aku tahun 95. Terus juga ada kalimat pamungkasnya dari si Anchika, dia memang punya masa lalu, tapi saya punya Dylan, mampus nggak lu? Terus juga ada sedikit sambutan atau sedikit gambaran dari si Pilih Baik itu sendiri. Anchika ini pacarnya Dylan, bla bla bla, kalian bisa baca sendiri. Dan ada juga sedikit tentang si pengarangnya Pilih Baik, ada ISBN-nya juga. Gitu aja. Di dalam novelnya tertera tanda tangan basahnya si Pilih Baik. Dan juga novel ini terdiri dari 340 halaman. Nah, sekarang kita langsung masuk ke novelnya. Jadi novel Anchika ini kurang lebih sama seperti novelnya Milea, menceritakan Dylan dari sudut pandang atau point of view-nya gadis remaja pada saat itu. Tentu saja dengan latar cerita Dylan yang sudah kuliah dan menjadi lebih dewasa, karena kan dari cerita kehadiran pertamanya pun udah selang 5 tahun ya, dari 90 ke 95 gitu. Tapi suasana Bandung yang digambarkan di dalam novel ini tuh belum berubah sama sekali, masih Bandung di awal 90-an yang kayaknya suhu maksimal cuacanya cuma nyentuh di angka 23 derajat Celcius deh. Baca novel ini tuh rasanya pengen hidup di Bandung pada era tersebut gitu ya, masih dingin, terus lalu lintasnya belum ramai, keheningan yang hadir selepas Isya. Pokoknya Bandung yang persis diucapkan oleh Brouwer. Bandung yang ada di bumi Pasundan yang diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum, atau Bandung yang dikisahkan oleh Kang Emil. Bandung yang ketika gerimis otomatis romantis. Jadi buat kalian yang pernah hidup di Bandung pada era tersebut di awal 90-an, bersyukurlah kalian pernah hidup di daerah dan era tersebut. Dingin dan asrinya Bandung tuh digambarkan jelas dalam novel ini. Dari bagaimana si Anchika memulai paginya dengan teh panas, bagaimana Anchika mengakhiri malamnya dengan susu coklat yang panas juga, bagaimana Dylan dan Anchika mendekap gelas minuman panasnya itu biar tubuhnya menjadi hangat, bagaimana luasnya halaman di setiap rumah yang ada waktu era tersebut, dan juga bagaimana rasanya galau di tengah rintik gerimis yang ada. Pokoknya digambarkan secara jelas deh. Nah, bedanya waktu baca novel Dylan tahun 90, Dylan 91, Milea, itu yang kebayang tuh masih cewek dan cowok yang paling sempurna pada zamannya pokoknya. Nah, kalau baca ini, dibaca novelnya si Anchika, yang kebayang tuh udah mukanya si Iqbal Ramadan dan pemeran-pemeran Dylan lainnya. Jadi bikin penasaran dan bertanya-tanya sebenarnya siapa yang akan memerankan tokoh Anchika kalau difilmkan. Siapa yang bakal memerankan tokoh yang tomboy tapi tetap cewek banget ini? Kira-kira gitu deh penggambarannya Anchika. Dan kalaupun Anchika jadi dibuatkan sebuah film, ini kayaknya pekerjaan sutradara tuh udah kebantu banget deh. Karena di novel ini pun jelas juga gitu penggambarannya, bagaimana lokasi rumahnya, bagaimana jarak, bahkan jarak duduk itu digambarkan dengan sangat jelas. Denah rumah, lokasi pacaran, lokasi lalu lintasnya,
lengkap semuanya ada di novel Anchika ini. Di tengah cerita dalam novel Anchika ini jujur gue nemuin sedikit kebosanan ya, karena sebenarnya alur ceritanya tuh hampir sama Milea atau buku-buku sebelumnya gitu. Di tengah cerita jujur gue nemuin sedikit kebosanan sih dalam alur ceritanya, karena sebenarnya alur ceritanya tuh hampir sama, mirip sama novel sebelumnya gitu, dari mulai ketemu, PDKT, hilang, balik lagi, dan jadian. Nah bedanya di novel ini tuh jadiannya beneran gitu, karena kalau kalian baru beli novelnya dan juga kalian buka lihat daftar isinya, di judul bab terakhir itu kalian langsung tahu kalau oh akhirnya bakal kayak gini nih gitu. Nah itulah kenapa bikin gue kalau misalnya gue baca novel atau baca buku cerita, gue tuh nggak pernah melihat daftar isi karena bisa di spoiler sendiri sama daftar isinya gitu. Tapi itu dia judul bab terakhirnya. Jadi judul bab terakhirnya itu adalah ya belilah novelnya, baca sendiri. Ini kan review bukan spoiler. Beli novelnya, jangan nunggu Anchika ini tersebar di Telegram. Jadi bukti kita mendukung karya seni di Indonesia. Dan juga menurut gua ya, entah kenapa baca novel yang bentuknya memang novel dengan baca di ebook itu nggak tahu kenapa beda aja gitu vibes-nya. Mungkin kalian juga ngerasain hal yang sama kali. Pertanyaan yang seru di sekitar Dylan dan kayaknya masih seru sampai sekarang itu adalah pertanyaan yang mempertanyakan sebenarnya cerita Dylan ini asli atau fiktif belaka ya. Karena si pengarangnya sendiri, si PD Baik, sempat bilang bahwa memang cerita Dylan ini diangkat dari kisah nyata gitu. Nah tapi kalaupun kisah nyata, apakah nama Dylan, Milea, Anchika adalah nama-nama yang dipakai untuk menggambarkan cerita nyata si pengarang? Atau memang ada orang lain yang mempunyai kisah seperti itu? Atau mungkin karena letaknya ada di Bandung, jalanannya kita tahu, kalau nyari di Maps juga sekolahnya Anchika misalnya yang letaknya 700 meter dari jalan utama, ya bakal ketemu gitu di Google Maps. Mungkin itu yang menjadi kita kayak berperang sendiri gitu saat baca novelnya Dylan sampai serinya yang Anchika ini. Anjir, ini tuh beneran apa enggak sih? Ada orangnya apa enggak sih? Kayak pengen ketemu. Dan memang sudah ada beberapa orang yang mengaku Dylan kayaknya. Iya, se-Dylan itu. Gitu aja dulu review nggak penting ala Riano Six tentang si Anchika, dia yang bersamaku di tahun 1995. Jangan lupa untuk beli novelnya, Mas. Kalau misalnya kalian belinya sekarang di marketplace, di Shopee, Tokopedia, dan marketplace lain itu ada 2 paket kayaknya. Paket pertama adalah buku si Anchika yang ditemani dengan tanda tangan basah dari PD Baik, dan paket yang kedua itu ada kalian bakal dapet surat dari Dylan untuk Anchika dari Kuba kayaknya kalau nggak salah, dan juga poster. Jadi tinggal kalian pilih aja. Link pembeliannya seperti biasa sudah gue taruh di bawah. Semoga kalian suka juga sama novel Anchika dan semoga ini dibuatin sebuah film ya. Tapi kalau misalnya nanti ada film Anchika, kalian jangan berharap yang ada di novel itu ada semua di dalam film, karena gimana merangkum 340 halaman dalam maksimal durasi 2 jam di sebuah film itu kayak susah gitu. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, mencuci tangan, menggunakan masker double, dan menjaga jarak. Semoga Indonesia cepat terbebas dari pandemi ini. Gue Riano Six, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!